Yosua 3 ayat yang ke-6, lalu kita lompat ke ayat 13 dan 17. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Segeralah sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan itu, Tuhan semesta alam berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ayat 17-nya. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Apa yang kedua yang saya terima dari Tuhan? Saudara renungkan ini. Saudara, kalau peristiwa Musa tadi, Tuhan menyuruh sesuatu untuk mengangkat tongkatnya. Lalu laut Tebrau tersibak airnya. Lalu mereka melihat tanah kering. Tetapi untuk Yosua, generasi yang baru, mereka bukan seperti Musa. Apa yang dilakukan? Mereka percaya, mereka mengangkut tabut Tuhan. Ada imam-imam pengangkat tabut Tuhan. Ingat, dalam perjanjian lama, tabut Tuhan ada lambang kehadiran Tuhan. Maka saudara, ketika ada kehadiran Tuhan di tengah sungai Yordan itu, para imam pengangkat itu ketika dia taruh kakinya, ketika kakinya menyentuh air, tiba-tiba laut sungai itu terbelah dan menjadi tanah kering. Nah saudara, yang kedua apa yang saya tangkap? Tuhan berbicara sesuatu di mana umat Tuhan di tengah kondisi masalah, di tengah problem, di tengah hal yang menjepit hidupmu, keadaanmu, maka berdirilah untuk menghadirkan Tuhan di tengah masalahmu. Hadirkan Tuhan. Menghadirkan Tuhan bicara apa? Kenapa yang mengangkat imam? Imam sebagai bentuk seorang penyembah, orang yang dikhususkan. Maka saya berdoa Bapak Ibu dalam masalah pergumulan, hadirkan Tuhan di rumahmu, di pekerjaanmu, di segala aspek hidupmu, hadirkan Tuhan di sana. Ketika ada imam, ada penyembahan, ada kehadiran Tuhan di sana, maka engkau lihat apa yang menjadi masalahmu tiba-tiba tersibak. Nah bedanya apa dengan yang di Musa? Kalau Musa angkat tangan, yang ini mereka melangkah dulu, baru mereka lihat mujizat. Maka yang kedua, saudara, kalau engkau sudah mendeklarasikan, engkau sudah memperkatakan, engkau sudah mengoleskan dengan minyak, tetap lakukan dengan setia. Lalu tambahkan di sana, saudara, dengan percaya, terus percaya, lakukan dengan iman, dan apa? Hadirkan Tuhan di dalam segala aspek hidupmu. Nyembah Tuhan, saudara. Pujilah Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan. Waktu engkau menyembah Tuhan, ada kehadiran Tuhan di sana, maka apa yang menjadi problemmu akan menyingkir. Ketika Tuhan ada di sana, maka masalah, pergumulan, sakit, penyakit tidak akan mendekat di sana. Yang terjadi adalah kuasa Tuhan akan membuat apa yang ada menyingkir. Masalah mereka sungai Yordan tersibak. Airnya menjadi yang di hulu menjadi bendungan. Berarti ini bicara apa? Dihentikan. Saudara. Dalam sejarah ini tertulis. Dalam firman dituliskan menjadi sebuah pelajaran buat kita. Kalau kita punya pergumulan, kita punya masalah, kita punya keadaan yang terjepit, hadirkan Tuhan di sana. Sembahlah Tuhan. Ingini Tuhan. Melangkahlah dengan iman. Maka lihat nanti, kuasa Tuhan bekerja di sana. Bahkan kau akan lihat, yang tidak pernah terpikirkan, disediakan Tuhan di dalam hidupmu. Amin, saudara. Amin. Maka hari ini, ayo bangun ini. Yang pertama, percaya dan lakukan dengan ketaatan. Yang kedua, engkau harus membangun. Ada mezbah di sana. Waktu ada mezbah di rumahmu,
Ada yang namanya mesbah, di mana hadirat Tuhan ada di sana. Oh, Tuhan akan bekerja dahsyat di sana. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Butuh iman juga, saudara. Kenapa? Karena imam yang ngangkat tabut ini kan harus melangkah dulu. Iya, kalau waktu melangkah, pleng langsung itu gini. Kalau enggak, jekur semuanya, saudara. Tapi mereka percaya, mereka melangkah, mereka percaya ada kehadiran Tuhan. Maka ketika mereka melangkah, mujizat Tuhan jadi di sana. Maka dua hal ini taruh dalam hidupmu. Pertama, percayai Tuhan. Tetap hadirkan Tuhan. Dan engkau bertindak dengan ketaatan. Yang kedua, hadirkan Tuhan dalam rumah tanggamu, dalam hidupmu. Berubah. Suamimu yang belum bertobat pasti berubah. Karena ada hadirat Tuhan. Apakah mungkin? Mungkin. Saya melihat ada banyak orang-orang yang dulunya bukan orang percaya. Ketika istrinya hampir tiap subuh, tiap malam berdoa, nyembah Tuhan, nyanyi, muji Tuhan. Di hadirat Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Waktu dia nyembah Tuhan, suaminya itu dari kejauhan mendengar sayup-sayup. Awalnya marah, awalnya gini. Tapi lama-lama mulai tertarik dengan pujian. Bahkan ketika tulus mendoakan, didengar. Awalnya sih ditengking-tengking, sudah. Tapi lama-kelamaan itu mengubahkan hatinya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya tidak ada yang injili, tidak ada yang beritakan firman Tuhan. Suaminya berkata gini, aku mau ke gereja sama engkau. Ini loh kuasa Tuhan. Saya berdoa ini terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Bagi engkau yang ada anggota keluargamu yang belum kenal Tuhan. Karena ketika di rumahmu ada hadirat Tuhan, itu yang akan mengubahkan atmosfer di sana. Maka kuasa roh jahat pasti menyingkir dari rumahmu. Setiap apapun yang tidak baik, yang bukan karena kehendak Tuhan, akan nyingkir di sana ketika ada hadirat Tuhan. Maka ketika Obed-Edom, dia terima yang namanya tabut Tuhan di rumahnya. Dia menyembah, dia hormati itu. 3 bulan lamanya hidupnya diberkati, apa yang ada padanya diberkati. Hal yang sama, waktu engkau menghadirkan Tuhan di tengah masalah yang pelik dalam hidupmu, engkau akan lihat jalan terbuka di dalam hidupmu. Maka engkau akan lihat Dia yang membuka pintu dalam hidupmu dan menyatakan kemurahannya di dalam hidup Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Sekali lagi katakan, segala perkaraku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Tuhan bela kita, amin. Segala kuatirku taruh di kaki Tuhan, ku taruh di kakimu. Katakan, Allah pemeliharaku, Allah pemeliharaku. Katakan, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun, amin, dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Ayo nyanyikan dengan iman, katakan, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya, dapat